Halo teman-teman semua, hari ini kita akan belajar mengenai tutorial dalam penggunaan C# pada Visual Studio untuk cara pembuatan penampilan digital clock widget atau untuk menampilkan data jam, tanggal, hari, tahun, dan bulan pada Visual Studio menggunakan Windows Form. Bagaimana caranya? Mari kita mulai. That's good. Oke teman-teman, ini tadi kita sudah selesai membuat desain interface-nya. Selanjutnya kita perlu merancang suatu program untuk menampilkan data jam dan data tanggal pada bagian form yang telah kita buat. Caranya kita klik kiri sebanyak 2 kali pada bagian formnya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke program Private Void Form 1 Loader atau program yang menjalankan suatu event handler ketika form satunya memuat akan menjalankan bagian program private void ini. Oke, pada private void form 1 ini kita menjalankan suatu perintah untuk mengaktifkan timer yang telah kita masukkan ke dalam form kita tadi. Cara mengaktifkannya, kita tulis nama variabel timernya, kemudian .enable. Untuk mengaktifkannya kita tulis true. Oke. Nah, ini adalah suatu perintah untuk mengaktifkan timernya. Jadi ketika form
satu ini memuat atau loading, timer 1 akan aktif dan mulai berdetak sesuai dengan interval yang telah kita atur tadi pada bagian properti timer, itu sebanyak 100 milisecond. Jadi setiap 100 milisecond nanti timernya akan aktif atau berdetak. Nah, kemudian tadi kita sudah aktifkan timernya, lalu selanjutnya kita perlu membuat suatu perintah ketika timernya berdetak atau tick. Caranya kita klik ke bagian timer, klik kiri 2 kali. Nah, kita akan masuk ke bagian private void timer 1 tick. Nah, di sini kita bisa memasukkan suatu perintah untuk menampilkan data jam, dan data tanggal ketika timer satunya ini berdetak. Caranya kita buat menggunakan tipe data datetime atau tipe data yang memuat suatu informasi berupa jam, tanggal, kemudian juga bulan, tahun, sampai ke milidetik. Nah, caranya adalah kita tulis dulu nama tipe datanya, yaitu datetime. Kemudian kita buat suatu local variable untuk menampung informasi berupa data. Nah, ini kita tulis misalkan waktu, kasih nama variabelnya waktu, kemudian isi dengan datetime now atau data waktu sekarang yang ada pada komputer kita. Misalkan ini 849, berarti nanti datetime nilai di variabel waktu ini nilainya adalah 8.49. Kita jangan lupa kasih tanda titik koma, kemudian kita masukkan data waktu tadi ke dalam suatu label. Tadi kita sebelumnya sudah buat dua label. Label yang pertama untuk menampilkan jam, kita beri nama tadi label jam. Nah, kemudian kita ubah properti teksnya, dengan nilai dari waktu. Nah, karena tadi datetime itu berupa tipe data struct, sedangkan teks ini adalah harus berupa tipe data string, maka kita perlu ubah dulu dari tipe data struct ke dalam bentuk tipe string dengan cara ubah ke dalam string, kemudian tampilkan nilainya. Kita mau nampilkan nilai jam, jadi ini tandanya adalah H besar sebanyak 2 kali untuk menampilkan waktu dalam 24 jam. Kemudian kita pisah dengan tanda titik 2 ke dalam bentuk menit dan detik. Nah, bentuknya seperti ini. HH titik 2 mm itu adalah menit, SS adalah detik, sebanyak 2 digit. Nah, kemudian jangan lupa lagi ada titik koma. Oke, kemudian kesalahan tadi. Kemudian kita tulis lagi, tadi bagian label jamnya udah kita atur dengan data nilai jam. Kemudian selanjutnya label date untuk menampilkan tanggalnya. Ini kita yang diubah juga berupa data teks, variabelnya juga waktu sama, kemudian ubah ke dalam string. Ini kita tampilkan adalah hari, kemudian lupa tanda ini tanggal dalam ini tanpa singkatan, artinya kalau misalkan hari Senin berarti tulisannya Monday, bukan singkatan, kemudian koma,
tanggal, dd itu adalah fungsi untuk memanggil tanggal, kemudian spasi bulan, bulan, kemudian kita bisa lagi tahun, Y kecil banyak 4 kali. Nah, ini fungsi untuk menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kita kasih tanda koma. Oke. Sampai sini ini fungsinya kita hapus saja, nah nggak kepake. Oke, mungkin kalau untuk program segini aja. Ini juga no issue code, artinya tidak ada error, jadi kita bisa coba jalankan programnya dengan klik tombol startnya. Nanti kita bisa lihat. Oke, ada error. Oke, bentar, ada error. Ini ada bagian yang perlu kita hapus. Ini karena kita tadi lagi ngapus bagian private voice-nya, jadi ini juga kita perlu hapus bagian label kliknya. Ini udah hilang errornya. Kita coba jalankan lagi. Harusnya sih udah nggak ada error ya ini. Kira-kira seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Tadi sudah ada pengaturan untuk menampilkan jam, kemudian juga tanggal, hari, bulan, dan tahunnya. Ini harusnya akan sesuai dengan waktu pada komputer kita atau laptop kita, karena kita tadi menggunakan fungsi daytime now. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini. Selanjutnya kita akan membahas juga beberapa tips-tips menggunakan C# pada Visual Studio. Saya akhiri untuk video hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk update video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.